Kita nih teman kan, Min? Teman nggak? Oh iya, teman-teman. Terus aku minta harga teman. Gimana perasaan hati kau gitu kalau aku minta kayak gitu? Mau ada? 15, 16, 17, 18, 19, 20, enggak satu. 7 tahun ya? Oh, Betul nggak sih? 15, 16, 17, coba hitung benar-benar. Iya, jalan 5 tahun, jalan 6 tahun. Oh, kok aku 7? Kau ngitung 2015-nya juga tadi. Astagfirullah. Oh, seharusnya 15 jangan dihitung. 15. Halo, everybody. Halo, Min. Halo, Iver. Ini siapa? Rona. Oh, Bang Hmm. Dia Rona. namanya emang asli Mimin gitu. Bukan kan? Bukan sih, ini nama Panggung. Nama Panggung Instagram. kirain. Nama Instagram. Nama Instagram. Jelasin dong, Min. Kesayangan Mimin nih. Oke, hai guys. Kenalkan, nama saya Adi, atau biasa orang kenal tuh dengan nama Mimin Polos. Jadi aku ini desain grafis dan sudah hampir 5 tahun berkiprah di dunia desain grafis. Desain grafis ya. Kalau aku kan nggak tahu nih kan desain grafis itu apa. Maksudnya ngerjain bidang apa nggak tahu lah gitu. Nggak paham soalnya kayak gitu tuh. Ini bisa jelaskan nggak? Kalau untuk desain grafis tuh kita ngerjain sebuah desain yang berhubungan dengan grafis. Grafis itu ya yang dalam digital art gitu kan. Oh, digital. Jadi bisa menggunakan banyak aplikasi juga karena sekarang digital banyak nih seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Infinity, Corel, atau yang banyak juga di mobile handphone gitu kan. Banyak kali aplikasi yang kita bisa gunakan. Yang penting konteksnya kita mendesain dalam bentuk grafis gitu. Yang bisa ditampilkan di media. Contohnya apa, Min? Banyak sih. Kalau untuk pekerjaan untuk desain grafis kita bisa buat kayak desain ucapan untuk cetakan, banner, spanduk, atau pembuatan brand, logo, konten, Instagram, atau website. Nah, itu kan semuanya perlu desain grafis yang mengontrol desain mereka agar terlihat lebih rapi, lebih bagus gitu. Nah, itu tugas biasanya teman-teman dari desain grafis, satunya seperti saya gitu. Kalau misalnya tunggu. Nah, Oke. Kok kayak glazing? Oke. nah kalau misalnya untuk undangan pernikahan nih, Mimin termasuk nggak sih kayak gitu? Nah, itu juga termasuk. Termasuk kok? Ya. Oh, yang kayak Oh, gitu. surat undangan gitu ya? Ya, karena Berarti dia nanti boleh Amin aku angkat semua nih. boleh. Harga teman ya. Harga teman. Oh ya, ngomong-ngomong ya nih soal harga Harga teman. teman. Ya ampun, Apa soal tuh? harga teman nih. Nah, biasa nih kan kita nih teman kan, Min? Teman nggak? Oh iya, teman-teman. Teman kan? Teman-teman. Nah, kalau misalnya nih kan aku minta kau buatkan undangan pernikahan lah. Terus aku minta harga teman. Gimana perasaan hati kau gitu kalau aku minta kayak gitu? Mau ada? Mau aja sih. Serius? Tapi kalau dulu ini mungkin pengalaman. Kalau dulu mungkin belum terlalu tahu bagaimana sih cara menjual ke teman gitu. Karena kan ada nih lagi tren-trennya kan. Orang zaman sekarang nih ngomongin kok teman kok bayarannya mahal, kasih murah dong atau apa gitu. Iya. Padahal kan Iya, kalau gitu. teman saling support, Harusnya saling support iya saling gitu support ya. kan, dia ngasih harga segitu ya. Karena untuk mensupport teman Ya, gitu kan. dan kita pun kayak sebagai penjual jasa, Sebagai teman juga. sebagai teman kita ngasih kayak palingan bonus. Contoh kalau di zaman milenial saat ini kan orang sampai kayak kasus tadi si Vera mau buat surat undangan. Nah, aku kasih bonus nih desain digitalnya yang bisa dipakai untuk di broadcast lewat WA, Instagram atau apapun itu. Jadi aku kasih bonus daripada kasih harga yang lebih murah. Share gitu ya. Ya, kita kasih bonus aja daripada kita kasih harga teman, karena kan ya kita bantu dia juga cari apa yang dibutuhkan saat ini, dan dia tetap membayar kita dengan harga yang kita sudah tetapkan gitu. Tapi Mimin pernah mengalami nggak hal-hal kayak gitu tuh? Selama Mimin udah berapa tahun sih jadi desain grafis tuh? 5. Berarti tahun. 2015. Iya. 15 ya? Ya, 2015. 15, 16, 17, 18, 19, 20, enggak satu. 7 tahun ya. Oh, Betul nggak sih? 15, 16, 17. coba hitung benar-benar. Iya, jalan 5 tahun, jalan 6 tahun. Oh, kok aku 7? Kau ngitung 2015-nya juga tadi. Oh, seharusnya 15 jangan dihitung. 11, nah gitulah. Soalnya saya suka berhitung kayak Berarti gitu. dari 2015 jadi salah. Bang, iya, Min ya? Ya. 2015. 2000. Ini Lama ya? awal tertarik di dunia desain grafis nih bermulanya seperti itu, Bang. Abang Mimin.
Oh, kalau permulaan ya, Ronald ya. Kalau memulainya ini dulu ya pertama iseng-iseng. Kita kan otodidak. Jadi otodidak dulu ya belajar ada Adobe Photoshop di PC kantor dulu masih kerja gitu kan. Kita nih nyoba nih ada Photoshop cropping gitu. Setelah itu beberapa teman banyak minta bantu gitu. Bantu dong desainkan ini, bantu dong palsukan identitas aku. Wah, kriminal. Kau membantu kriminal ya, Win. Dan seiring berjalannya waktu sampai detik ini malah menjadi menjadi lapangan pekerjaan ya gitu. Ya jadi pekerjaan sendiri gitu. Berarti tak perlu ijazah ya kayak gitu ya? Dari hobi. Dan juga sebenarnya mau belajar sama pengalaman gitu. Iya sih. Tapi itu enggak perlu ijazah. Karena guru paling baik ada pengalaman gitu. Kalau untuk ngomongin ijazah itu kembali lagi sih. Karena ijazah kan cuman kayak formalitas kertas gitu kan. Ibaratnya kamu ini nilai aku ini apa gitu. Cuman kalau untuk skill, kembali ke skill, apalagi di bidang jasa seperti desain grafis. Iya sih, jam terbang ya. Jam terbang pastinya. Paling kalau kita butuh beberapa mungkin ketemu klien yang memang agak rempong orangnya. Kamu desain grafis tunjukkan dong. Kamu lulusan mana atau kamu seperti apa. Nah, kan itu perlu namanya hasil. Nah, kita bisa memakai ijazah kita karena ijazah juga sudah mewakili portofolio kita. Pasti kita sudah belajar banyak dasarnya gitu. Berbeda dengan yang otodidak. Yang mereka perlukan hanyalah portofolio. Kayak gitu. Jadi yang kita perlu membuat berkarya dan terus itu yang bakal kita jadikan ini loh hasil kami, ini loh bakalan kami lakukan kayak gitu. Oh, jadi oke. Jadi kita kembali dulu ya, kita mundur sebentar. Okay. Nah, Mimin kan udah 5 tahun nih jadi desain grafis. Jadi selama 5 tahun nih ada nggak sih teman atau keluarga Mimin yang kayak nawarnya senawar-nawar banget gitu? Kalau kayak sampai buat Mimin ngerasa nggak nyaman gitu. Bahkan mungkin ada yang minta gratis mungkin. Iya, kalau gratis telajo ya Buddha. Kalau gratis. Sering. Astaga. Sering. Jadi kalau untuk ngomongin gratis pasti masih ada dan kadang pun sebagai penjual jasa pun kadang kita nggak terlalu banyak ngeluarin modal kan. Yang paling kira kita yang dibutuhkan dan waktu. Nah, kita biasa kasih nih. Kasih ke mereka. Minta buatkan ini dong. Oke, tapi kita coba trial. Contoh, kalau aku di bagian desain secara penjual yang profesional, biasanya kalau untuk kayak desain logo contohnya, mereka minta bantu buatkan desain logo dong. Nah, kalau untuk yang profesional yang memang pengen aku dapat budgeting bayaran dari mereka gitu, aku kasih dong paketannya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang biasa minta gratis, ya aku buatin desain ini dong, dah tak cuma desain dan itu cuma satu gambar. Karena mereka pun butuhnya cuma minta buatkan gitu, bukan minta keperluan mereka untuk apa. Maka kita kadang yang kalau untuk klien yang kita butuhkan sebagai pekerja profesional ya kita harus tahu kebutuhan mereka apa gitu. Jadi tidak hanya menjual, karena kalau kamu hanya soal menjual, ngasih barang hasil seperti itu, ya kamu belum bisa menjadikan jasa itu sebagai kebutuhan kamu gitu. Tapi kalau kita sudah ngasih tawaran paket seandainya gitu, nah itu udah menjadikan sebuah ladang penghasilan buat kita juga gitu. Berarti buat teman-temannya si Mimin sadar diri. Woi, teman ya woi. Kasian Mimin, mikir ngeluarin waktu gitu kan. Peka lah. Mimin polos ini. Mimin nggak bisa ngomong ya, jadi dia harus diwakilin sama Ron. Dia nggak bakal, dia nggak bisa ngomong ya karena ilmu di desain grafis ini nggak murah gitu. 5 tahun. 5 tahun. Coy. Ya ampun. Selama 5 tahun itu Mimin pernah ngelakuin apa sih yang sampai benar-benar wow gitu? Kalau untuk wow sih menurut aku belum lah ya. Masih belum berarti ya. Belum. Cuman kalau untuk kayak mendapatkan project yang project besar gitu. Yang setara tingkat kota aja gitu, itu udah pernah gitu kan. Udah sering mungkin ya. Udah sering gitu. Tapi ibaratnya belum Iya ke. belum memberikan bercanda. Belum memberikan hasil yang kayak ini karya terbaik aku gitu, belum bisa aku pamerkan dan aku bisa dikatakan sebuah masterpiece gitu. Itu belum. Berarti sampai sekarang masih menggali. Ya, pasti. Gimana lah? Menggali-gali ya, guys. Jadi gitu. Jadi sebenarnya menurut kamu kalau untuk setingkat keahlian kamu nih, kamu kan tahu dong keahlian kamu sampai mana gitu kan?
Kamu nih maksudnya boleh nggak sih ditawar secara ekstrim gitu? Seharusnya gimana gitu? Gimana? Gimana? Oke. Kalau ditawar secara ekstrim tuh maksudnya harganya tuh yang kayak Ya kayak maksa banget memaksa ya. Seharusnya gimana Kalau sih? dihitung gimana nih? Profesional atau Yang profesional. Kalau Yang profesional, aku sih kadang kalau udah ngomongin tentang kayak gitu aku lepas gitu ibaratnya. Iya seharusnya sih. Oh maaf nggak bisa dengan cara yang halus dong. Tetap kita memberikan kesempatan diri kita juga untuk jangan terlalu memaksakan diri kita untuk mendapatkan hasil yang sedikit, tapi nggak mengganti waktu dan tenaga kita gitu. Karena kan ibarat kalau kita ngedesain itu kita habiskan waktu aja lah untuk ngebrief, Iya sih. membuat konsep, lalu mengaplikasikannya ke medianya gitu kan. Sampai mendapatkan hasil dan itu pun belum tentu selesai. Kita harus membuatkan contoh kalau logo kita harus buatin filosofinya, membuatkan buku-buku pedoman panduan penggunaan logonya sendiri dengan makna-maknanya juga, dan itu butuh proses yang panjang gitu. Belum lagi kalau ngebahas logo kita butuh dari perusahaan atau apapun itu mereka butuh yang kayak nge-branding ini kan penting nih untuk era milenial saat ini nih. Tapi ketika mereka nge-branding yang mereka butuhkan itu kan hak cipta. Nah, kita juga memberikan jasa itu. Jadi nggak hanya sekedar aku ngedesain, tapi aku memberikan konsultasi itu dulu sebelum melaksanakannya. Makanya tadi aku bilang ketika aku nggak merasa kenapa harganya murah nih, kenapa mahal banget nih, sampai gitu kan. Dan aku beri penawaran, ini yang akan mbak, bapak, ibu, adik yang dapatkan gitu kan. Jadi kita bisa mengedukasi. Jadi jangan terlalu kita langsung nyerah. Yaudahlah, ambil lah nggak apa. Tiba-tiba pas kita sudah kerjakan, toh duitnya hanya habis untuk beli rokok sama kopi. Habis. Apa yang mau aku dapat tahu? Apa untungnya? Apa untungnya gitu kan? Habis waktu pengerjaan juga gitu. Untuk bulan puasa sendiri nih Min. Mm-mm. Biasa kan kalau bulan puasa ini kan ada ngucapin selamat beribadah puasa gitu kan. Oh, iya. Ada nggak sih Min dapat Menunaikan ibadah atau puasa. saat bulan puasa lebih cepet itu gitu ngalir deras gitu di bidang Benar. Ini yang aku suka nih. Jadi kalau bulan puasa ini memang lagi momen-momennya orang lagi butuh ya ucapan digital, entah Iya. untuk story mereka, untuk feed mereka, gitu kan. Beberapa seminggu lalu atau 2 minggu lalu sebelum puasa ya, atau puasa yang pertama tuh, itu aku dapat job dari kepala desa yang ada di Samalantan kan tiba-tiba. Minta Terima bantuan. kasih Kepala Desa Samalantan. Mereka memang membutuhkan jasa desain karena mereka lagi mau memperbesar promo nih, karena mereka tahu nih, Lebaran nih banyak orang nih perlu belanja untuk kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing gitu. Nah disitulah tawaran-tawaran orang untuk mengambil jasa di bidang desain grafis itu lagi tinggi-tingginya gitu. Lagi maksudnya lagi laku-lakunya lah ya. Berarti pas bulan puasa nih panen lah ya. Panen. Panen apa tuh? Itu sampai aku harus nyari desain baru lagi untuk bantu aku gitu. Karyawan. Karyawan freelance. Saya Min. Sampai cari karyawan. Tapi ini kalau Tapi bulan puasa banyak banget nih baliho bertebaran nih di kota-kota. Benar. Bulan nih kan. Tadi ucapan tuh kan. Banyak banget yang ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa, tapi itu lebih besaran tuh muka orang ketimbang tulisannya tuh Min. Oh iya. Jadi aku mikir orang ini ria amat gitu. Contohnya Tit. Ini ngebahas tentang komposisi gitu. Komposisi Min. Kadang mereka tuh banyak yang kadang yang menjadi masalah juga untuk desainer. Kita nggak bisa terlalu memaksakan otak kita untuk dimengerti mereka gitu. Jadi contoh kenapa mereka nih pengen pamor muka mereka lebih tampak gitu daripada tulisan ucapan gitu kan. Nah di situ kita mau mengedukasi mereka pun mereka bayar kita gitu. Iya sih kan. Nah Jadi serba salah kan. serba salah. Jadi yang paling yang diusahakan ya pertama tetap mengedukasi dan kita memberikan bahwa desain untuk ucapan gini ini gambar bapak atau gambar ini nggak usah terlalu komposisinya, paling 30% dari layer yang kita buat. Berarti yang suka minta kayak gitu bapak-bapak ya, soalnya kan dia bilang bapak-bapak terus kan. Ternyata ya bapak-bapak suka minta karena desain. hampir Mukanya hampir lebih seluruh besar ya. baliho ucapan selamat
ibadah puasa nih lebih besaran tuh muka orangnya timbang tulisannya gitu. Berarti itu bukan kemauan dari desain grafisnya ya, tapi itu kemauan dari orang yang memesan gitu ya, Min? Iya, karena kita kan diatur juga. Aku memang seperti itu memang gitu. seperti itu. Rupanya bukan. Padahal komposisi yang bagus tuh gimana, Min? Komposisi yang bagus itu ya pesannya yang kita ingin sampaikan kan, karena ini kan mempermasalahkan Pesan gitu ya. pesan visualnya kan. Mm. Nah kalau untuk kayak gitu kan mereka tahu nih mau ngucapin dari bapak ini mau ngucapin selamat, seandainya selamat atau ibu lah gitu. Ibu ini mau ngucapin selamat kepada siapa atau selamat menunaikan ibadah puasa gitu kan. Nah pasti ucapan pesan itu yang kita utamakan, itu secara psikologi dan juga pesan visual memang harus dijadikan objek utama. Nah sisanya seperti siapa sih yang ngucapin nih, perlulah nama dari orang tersebut atau foto dari orang tersebut dengan komposisi lebih kecil dari pesan utamanya gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi ketika orang tadi desainer mendapatkan klien yang masalahnya seperti itu, ya mereka sebenarnya kembali lagi ke basic mereka, apakah mereka bisa mengedukasi orang tadi. Sebenarnya bisa, karena beberapa kalau untuk ngomongin desain grafis yang ada di Kalimantan Barat sekarang udah mulai berkembang, karena sudah beberapa teman-teman desain grafis juga turun langsung ikut menjadi desain di pemerintahan, contoh seperti itu, atau dari mana gitu. Berarti sebenarnya itu bukan memang buatan atau salah dari desain grafisnya, tetapi itu memang permintaan dari kliennya. Ya, balik. Berarti kliennya ini lebih ingin menonjolkan, aku loh yang mengucapkan gitu Kalau ya. bisa tuh buku dia paling besar Ron, biasa sih kecil. Misalnya Rona buku dia besar, yang ngucapin ini Jadi nih saat Rona. saat orang ngelihat tuh baliho muka aku dulu, buka tuh ucapan dulu. Iya, buka tahu. Nah, terus baru ucapannya kan. Ucapannya gitu. Ucapannya jadi terselubung gitu. Terselubung gitu kan. Itu mungkin ada strategi sendiri mereka kan. Bisa jadi. Strateginya biar Tenar gitu ya. lihat Tahu. dulu tulisannya apa tuh, makin dekat. Akhirnya bapak ini rupanya yang buat. Itu kan jadi nge-branding kan. Ih, bapak ini nih Strategi, bagusnya gitu kan. Ngasih Tergantung. ucapan gitu. Mungkin itu strategi mereka masing-masing juga. Bisa kembali ke situ. Berarti oke. Jadi Ini saya biar nggak mengerti dianggap sekarang. apa-apa ya. Tidak itu ya sekarang kami tidak menyinggung siapa-siapa. Ingat, tidak menyinggung siapa-siapa karena kami hanya ingin tahu bahwa rupanya kalau di baliho tuh bukan desain grafisnya yang memang mendesain seperti itu, tapi permintaan dari klien. Tergantung Oke, kliennya sekarang berarti saya sudah ya, tahu, tergantung gengs. Berarti Tit. berarti Mimin ini panen uang saat hari-hari besar gitu Min ya. Lagi. Iya. Terus saat kampanye enggak ya? Kalau kampanye kadang ada tuh beberapa yang memang mereka yang aku banyak ada kenal juga kan, mungkin beberapa yang Siapa tuh yang kau kenal orang politik? pasti dari partai D lah. Partai siapa? D. D. Apa tuh partai yang ada hurufnya D? D, Domini dari Jadi itu tuh kadang kita sudah ngasih edukasi, mereka nggak mau. Nah ini jadi masalah juga nih, aku pengen kasih tahu. Kadang partai-partai gitu Bebal gitu ya. bebalnya itu bebalnya parah gitu. Itu parah, emang parah sih. Aku pernah kasih masukan gitu ke mereka kayak acuh tak acuh gitu, dan acuh tak acuh akhirnya mereka buat desain sendiri yang dicomot di internet, akhirnya gambar pecah, mereka minta cetak besar, hasil gambar jadi kok banyak bintik-bintik gitu. Malah dia protes gitu ya. Padahal dia pecah gitu. Kenapa nggak dibuat pakai desain Geramnya hati gak banyak. Bukunya pecah-pecah kan di Tadi baliho. pokoknya sekarang tambah bulu balu. Ayo pada balik gak berarti kan. mereka kadang gini, daripada aku bayar desain grafis nih harganya mahal nih gitu kan, bagus yang sama di internet profesional gitu ya. mereka ngirim pencetakan, lalu itu memaksakan gambar yang langsung jadi kan, mereka kan pakai waktu tuh kalau untuk pencetakan, sehingga mereka ambil di internetnya warna ini tulisannya biru, langsung masukkan kan, nggak tahu nih bagus atau enggak, ukurannya berapa kita nggak tahu, pas ditampilkan dicetak kan, yang mau minta ukuran besar, pecah-pecah bintik-bintik semua. Berarti enggak ukuran HD gitu kan kalau Iya. kita Nah itu yang kadang kita juga perlu nih edukasi ke para
politikus ya, agar mereka ngerti bahwa kita sebagai desain kreatif di grafis, kita mau nunjuk ini bahwa standar desain itu banyak mempengaruhi juga, bahwa hasilnya itu bakalan bagus gitu. Nah, jangan sampai kalian asal coba-comot karya orang, belum lagi yang itu lisensinya komersil atau yang personal. Kalau komersil kamu cetak itu lo ada keuntungan lo ketika nanti menjadi seorang pejabat saja gitu. Nah, itu kan kamu memperjuangkan hak kok sebagai pekerja kreatif juga. Kamu aja nggak menghargai kerjaan mereka gitu. Berarti bisa diartikan orang-orang politikus nih pengetahuannya tentang dunia digital agak minim. Ya agak minim karena mereka memikirkan budget lagi gitu. Oh iya, budget Gitu ya. Masalahnya itu di budget. Mereka nggak mau ngeluarin banyak tapi mau hasil yang banyak gitu. Iya sih. Iya betul. Tapi Itu. tapi tidak semua politikus gitu ya. Iya sih, enggak Tidak sih. semua politikus seperti Seperti itu. Adalah beberapa. Adalah beberapa. Jadi kata-kata sederhana dari Mimin tuh ada harga, ada rupa gitu ya. Ya, ada harga, ada rupa. Nah, itu yang kita ingin. Tak ada harga, bintik-bintik lah udah. Ada harga titik-titik ya, betul. Ini memang mantap Mimin ya. Keren banget sih Mimin nih. Iya, Mimin iya. polos. Emang Mimin benar-benar polos sih. Ya, Ya, polos ya. aku dulu kira dia Mimin polos tuh orangnya pendiam. Padahal Polos. padahal Padahal nih gila 5 tahun dan menyembunyikan ceweknya dari kami kawan-kawan dekatnya. Astaga, itu harus privasi. Oh, Mungkin privasi. privasi gitu. Tapi sampai sekarang masih Min? masih. Masih langgeng ya? Langgeng. Ntar lagi lah ya. Amin. Enggak perlu sewa desain grafis. Lakinya dapat desain grafis. Berarti ntar dia yang nyetak undangan gitu kan? Kita Ntar yang desain. wedding dia foto sendiri gitu kan? Tenang, weddingnya fotonya ndak akan bintik-bintik. Pasti HD ya kan Min? Betul. Oke, thank you Min Oke, atas waktunya. sama-sama. Banyak sekali Keren banget, pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Yang kita dapat kan? Iya, aku tuh tak tahu apa-apa loh desain Tentang grafis, grafis tuh. gitu. Dulu aku taunya, Min, edit lah foto aku nih cepat lah Min. Tahun-tahunnya cepat-cepat ya kan? Ini kawan yang durhaka nih kayak gini nih. Ini contohnya nih, contoh nyata gitu kan? Ya, ya makanya Padahal maaf ya butuh Min. proses yang panjang gitu kan, waktu, Iya, aku suka. kreativitas gitu. Suka desak-desak dia, Min cepat lah Min, fotonya kayak gini-gini. Oh ya udah, jadi aku mohon maaf ya Min. Kita damai ya Damai sekarang ya. ya. Bentar lagi lebaran apa? Iya, bentar lagi lebaran. Maaf ya Min. Main ke rumah. Maaf atas kesalahan saya sebagai teman Anda dulu. Oke, terima kasih semuanya. Bye.